Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Muhammad Fauzan Sudiarzon, mahasiswa Pendidikan Ekonomi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Video ini saya buat untuk memenuhi syarat tugas akhir semester di mata kuliah Landasan Pengembangan Kurikulum yang diampu oleh Ibunda Haja Sri Astuti MPD. Dan di video ini saya ingin mengajak kalian semua untuk menjelajahi website dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan, yaitu dengan website psmk.kemdikbud.go.id yang di dalamnya berisi elemen-elemen penting yang harus kita tahu juga, terutama untuk guru, wali murid, dan peserta didik. Selain itu, karena isu RPP sedang menguncang kurikulum sekolah, saya ingin mengajak kalian juga untuk mengupas tuntas RPP lama dengan RPP yang baru yang dicetuskan oleh Mas Nadiem Makarim. Ayo kita simak videonya. Sebelumnya, tonton video ini sampai habis ya. Ayo kita mulai. Dan yang langkah pertama yaitu kita membuka Google atau dengan Mozilla Firefox. Nah, kita klik pencarian, kita buka websitenya yaitu psmk.kemdikbud.go.id. Nah, di website ini ada profil, tata kelola, penilaian, penjaminan mutu, dan kurikulum, dan kelembagaan sarana prasarana, peserta didik, dan tata usaha. Dan yang mau saya bedah yaitu penilaian, penjaminan mutu, dan kurikulum. Kita buka. Nah, di bidang penilaian, penjaminan mutu, dan kurikulum ini banyak sekali berbagai macam menu, yaitu ada 15 menu yang terdiri dari self-assessment, teaching factory, buku dan bahan ajar, video pembelajaran, dokumen kurikulum, Kam Kreatif SMK Indonesia, peraturan-peraturan, model pembelajaran, penguatan pendidikan karakter, sekolah pencetak wirausaha, gerakan literasi sekolah, mitigasi bencana, teaching factory, teknopark, dan yang terakhir yaitu ada event bidang penilaian kurikulum. Nah, yang kita mau bahas di sini yaitu menu yang berwarna hijau muda ini, yaitu menu dokumen kurikulum. Kita klik dokumen kurikulum. Nah, di sini ada 4 bidang dokumen, yaitu ada dokumen pembelajaran, dokumen penilaian, peraturan-peraturan, dan sosialisasi kurikulum. Dan di sini saya akan mengupas satu persatu dokumen ini. Dan yang pertama saya akan mengupas dokumen pembelajaran. Nah, di dokumen pembelajaran ini banyak sekali elemen-elemen penting di dalamnya, yaitu ada spektrum keahlian SMK atau MAK, ada struktur kurikulum SMK atau MAK, KI dan KD SMK atau MAK, dan pelatihan pendampingan implementasi kurikulum 2013 SMK. Nah, yang mau saya bahas pertama yaitu spektrum keahlian SMK atau MAK. Nah, kita download dulu sebelumnya. Setelah kita download dan kita buka filenya. Nah, di sini tadi yang kita download tadi. Nah, di sini ada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah. Tentang spektrum keahlian sekolah menengah kejuruan SMK Madrasah Aliyah Kejuruan atau yang disebut MAK. Apa sih itu spektrum? Spektrum
merupakan acuan dalam pembukaan dan penyelenggaraan bidang atau program atau kompetensi keahlian pada SMK atau MAK. Nah, selanjutnya ada struktur kurikulum SMK atau MAK dengan lampiran Dirjen tahun 2018 007 strip struktur kurikulum SMK atau MAK. Nah, mari kita download. Di dalamnya ada dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Pendidikan Dasar dan Menengah, tentang struktur kurikulum sekolah menengah kejuruan SMK atau madrasah aliyah kejuruan MAK. Yang di dalamnya berisi struktur-struktur seperti ini. Struktur kurikulum sebagaimana dimaksud merupakan acuan dalam penyelenggaraan pembelajaran di SMK atau MAK. Selanjutnya ada KI dan KD SMK atau MAK buka kurung Pendirjen Dikdasmen No 464 garis miring D.D5 garis miring KR garis miring 2018 yang berisi di lampiran Pendirjen Dikdasmen No 464. Nah, di dalam Pendirjen Dikdasmen No 4. Nah, selanjutnya ada KI dan KD SMK atau MAK Pendirjen Dikdasmen No 464 garis miring D.D5 garis miring KR garis miring 2018. Yang pertama yaitu ada Pendirjen Dikdasmen No 464 garis miring D.D5 garis miring KR garis miring 2018 tahun 2018. Nah, mari kita download. Nah, di dalamnya ini berisi tentang kompetensi inti dan kompetensi dasar mata pelajaran muatan nasional, muatan kewilayahan, dasar bidang keahlian, dasar program keahlian, dan kompetensi keahlian. Kompetensi inti dan kompetensi dasar sebagaimana yang dimaksud merupakan acuan dalam penyelenggaraan pembelajaran di SMK atau MAK. Seperti itu. Nah, yang kedua yaitu ada muatan nasional. Jika kita ingin tahu, kita mari mendownloadnya. Jika sudah selesai, mari kita buka. Nah, muatan nasional berisi tentang kompetensi inti kompetensi dasar sekolah menengah kejuruan atau madrasah aliyah kejuruan. Tujuan kurikulum mencakup aspek-aspek kompetensi yaitu 1. Aspek kompetensi sikap spiritual, sikap sosial. Yang ketiga yaitu ada pengetahuan, dan yang keempat itu ada keterampilan. Aspek-aspek kompetensi tersebut dicapai melalui proses pembelajaran intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Nah, dan menu selanjutnya yaitu ada pelatihan dan pendampingan implementasi kurikulum 2013 SMK. Yang terdiri dari yang pertama yaitu ada materi umum A1 dinamika perkembangan kurikulum revisi SMK. Jika kita ingin tahu, mari kita download. Setelah kita download, mari kita buka yang tadi kita download barusan. Nah, di dalam ini terdapat file yang berisi PPT dinamika. Di dalamnya terdapat PPT dinamika perkembangan kurikulum 2013. Nah, yang di slide kedua yaitu ada sistematika, yaitu ada kebijakan kurikulum, arti pendidikan, kerangka pengembangan kurikulum, perbaikan dokumen kurikulum, diversifikasi kurikulum, penubuhan pendidikan kurikulum, pembelajaran, buku teks pelajaran.
Dan yang di slide ketiga yaitu ada kebijakan kurikulum. Nah, slide keempat yaitu ada nama kurikulum. Yang pertama yaitu ada kurikulum 2013 diperbaiki tahun 2016 pada bagian KI dan KD. Yang kedua yaitu kurikulum 2013 tersebut saat ini merupakan kurikulum yang berlaku secara nasional. Dan yang ketiga, belum ada kurikulum baru pada saat ini, yang ada adalah penguatan implementasi kurikulum melalui gerakan literasi nasional, PPK, dan penguatan pembelajaran serta penilaian oleh satuan pendidikan. Nah, di slide kelima yaitu landasan pengembangan kurikulum 2013. RPJMN 2010 sampai dengan 2014 sektor pendidikan. Yang pertama yaitu ada perubahan metodologi pembelajaran. Kedua ada penataan kurikulum. Dan selanjutnya ada Impres nomor 1 tahun 2010. Dan isinya yaitu percepatan pelaksanaan prioritas pembangunan nasional, penyempurnaan kurikulum, dan metode pembelajaran aktif berdasarkan nilai-nilai budaya bangsa untuk membentuk daya saing karakter bangsa. Nah, dokumen selanjutnya yaitu ada dokumen penilaian. Mari kita klik dokumen penilaian. Di dalam dokumen penilaian ini banyak sekali berbagai macam menu, yaitu ada uji kompetensi keahlian, ada ujian nasional, ada ujian sekolah berstandar nasional, uji paket kompetensi, dan sosialisasi dan pelatihan aplikasi e-rapor SMK. Nah, saya akan mengupas satu persatu uji yang diawali dengan uji kompetensi keahlian. Pertama yaitu ada pedoman UKK 2018 sampai 2019. Mari kita download jika ingin mengetahuinya. Nah, di dalam file ini terdapat pedoman penyelenggaraan uji kompetensi keahlian tahun pelajaran 2018 sampai dengan 2019. Nah, isinya itu ada kata pengantar, yaitu salah satu dari 8 standar nasional pendidikan adalah standar penilaian yang bertujuan untuk menjamin A. Perencanaan penilaian peserta didik sesuai dengan kompetensi yang akan dicapai dan berdasarkan prinsip-prinsip penilaian. B. Pelaksanaan penilaian peserta didik secara profesional, terbuka, edukatif, efektif, efisien, dan sesuai dengan konteks sosial budaya. Dan C. Pelaporan hasil penilaian peserta didik secara objektif, akuntabel, dan informatif. Nah, di sini terdapat daftar isi yang bisa kita lihat. Pengertian dan penunjuk umum, acuan normatif, tujuan. Pelaksanaan uji kompetensi keahlian UKK bertujuan untuk mengukur pencapaian kompetensi siswa SMK yang telah menyelesaikan proses pembelajaran sesuai kompetensi keahlian yang ditempuh. Yang kedua, memfasilitasi siswa SMK yang akan menyelesaikan pendidikannya untuk mendapatkan sertifikat kompetensi. Yang ketiga, ada mengoptimalkan pelaksanaan sertifikasi kompetensi yang berorientasi pada pencapaian kompetensi lulusan SMK sesuai kerangka kualifikasi nasional Indonesia. Yang keempat, ada memfasilitasi kerjasama SMK dan dunia usaha atau industri dalam rangka pelaksanaan uji kompetensi sesuai kebutuhan dunia usaha dan dunia industri DUDI. Yang kelima, ini ada sasaran, jenis kompetensi keahlian, mekanisme pelaksanaan uji kompetensi keahlian. Kita bisa lihat di sini dapat banyak sekali. Selanjutnya ada verifikasi tempat penyelenggaraan UKK, yaitu ada uji kompetensi bersama dunia usaha atau dunia industri atau industri pasangan. Selanjutnya ada uji kompetensi dengan lembaga sertifikasi profesi. Yang terakhir ada penguji. Dan jadwal uji kompetensi keahlian, perangkat uji kompetensi keahlian. Dan masih banyak lagi. Selanjutnya di menu kedua yaitu ada ujian nasional. Pertama ada POS UN 2018 sampai dengan 2019.
kisi-kisi UN teori kejuruan, kisi-kisi UN berbahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan matematika. Yang pertama saya bahas yaitu ada POS UN 2018-2019. Jika ingin kita mengetahuinya, mari kita download. Di dalam file ini berisi tentang prosedur operasional standar penyelenggaraan ujian nasional tahun pelajaran 2018-2019. Terdiri dari menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2018 tentang penilaian hasil belajar oleh pemerintah dan penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan perlu menetapkan prosedur operasional standar atau bisa disebut POS yang mengatur penyelenggaraan dan teknis pelaksanaan ujian nasional tahun pelajaran 2018-2019. Nah, ini dia isi filenya. Memutuskan menetapkan Peraturan Badan Standar Nasional Pendidikan tentang prosedur operasional standar penyelenggaraan ujian nasional tahun pelajaran 2018 sampai dengan 2019. Di pasal 1 yaitu ada POS UN, ini mengatur penyelenggaraan tata teknis pelaksanaan ujian nasional sekolah menengah pertama atau madrasah, sanawiyah, sekolah menengah pertama, teknologi Kristen, sekolah menengah pertama luar biasa, sekolah menengah pertama terbuka, sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah agama Katolik, sekolah menengah agama Kristen, sekolah menengah teknologi Kristen, dan lain-lainnya. Yang kedua yaitu ada POS UN, sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan peraturan DSNP ini. Mari kita lihat selanjutnya. Itu ada daftar isi. Nah, di sini kita bisa mengetahui isi-isi file ini banyak sekali. Selanjutnya ada ujian sekolah berstandar nasional. Isinya yaitu satu ada POS USBN 2018-2019. Yang kedua ada kisi-kisi USBN kurikulum 2006. Yang ketiga ada kisi-kisi USBN kurikulum 2013. Nah, yang pertama, yang mau saya bahas yaitu ada POS USBN 2018-2019. Mari kita download. Setelah kita download, mari kita buka filenya. Di situ ada prosedur operasional standar penyelenggaraan ujian sekolah berstandar nasional atau bisa disebut POS USBN tahun pelajaran 2018 sampai 2019. Tentang prosedur operasional standar penyelenggaraan ujian nasional berstandar nasional. Menimbang bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2018 tentang penilaian hasil belajar oleh Satuan Pendidikan dan Penilaian Hasil Belajar oleh pemerintah perlu menetapkan prosedur operasional standar yang mengatur penyelenggaraan ujian sekolah berstandar nasional pada pendidikan dasar dan menengah tahun pelajaran 2018 sampai dengan 2019. Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 nomor 78 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4301. Nah, di sini ada peraturan pemerintah. Ada pasalnya juga, pasal 1, pasal 2, pasal 3. Ada daftar isi. Di sini yang pertama adalah 1. Pengertian, bab 2 peserta dan persatuan pendidikan pelaksanaan USBN yang terdiri dari A. Persyaratan peserta USBN, B. Hak dan kewajiban peserta USBN, C. Pendaftaran peserta USBN, D. Persyaratan satuan pendidikan pelaksanaan USBN. Dan bab 3 yaitu ada penyelenggaraan dan pelaksanaan USBN. Nah, kita bisa lihat di sini banyak sekali daftar isinya. Jika kalian ingin mengetahuinya, kalian tinggal mengklik dokumen ini
kalian bisa mempelajarinya. Yang terakhir yaitu ada sosialisasi dan pelatihan aplikasi e-rapor SMK. Di dalamnya ada aplikasi e-rapor SMK versi 4.1.0. Yang kedua ada panduan e-rapor SMK versi 4.1.0. Yang ketiga ada panduan penilaian hasil belajar dan pengembangan karakter pada SMK. Dan yang keempat ada panduan penilaian pada SMK tahun pelajaran 2018 sampai dengan 2019. Yang kelima ada pengembangan ekosistem pengelolaan implementasi kurikulum terintegrasi. Dan yang keenam yaitu ada selayang pandang pengembangan e-rapor. Nah, saya akan membahas aplikasi e-rapor SMK versi 4.10. Mari kita download jika kita ingin mengetahui isi filenya kali ini. Nah, di dalamnya itu ada panduan penggunaan e-rapor SMK bisa 4.10. Nah, di sini adalah panduan-panduannya untuk menggunakan e-rapor. Jika kita ingin mengetahuinya, kita bisa mengklik panduan ini. Di sini banyak sekali daftar isinya yang bisa kita ketahui, yaitu ada pendahuluan, bab 2 berisikan instalasi, konfigurasi, dan login. Bab 3 yaitu ada referensi. Bab 4 yaitu ada perencanaan penilaian. Bab 5 ada penilaian. Bab 6 ada laporan hasil belajar. Bab 7 ada monitoring dan analisis. Dan kita mengetahuinya, kita bisa mempelajarinya. Selanjutnya di menu selanjutnya ada peraturan-peraturan yang berisi dari Standar Nasional Pendidikan SMK atau MAK. Nah, di dalamnya yaitu ada Pemdikbud No. 34 tahun 2018 abstraksi. Yang kedua ada Pemdikbud No. 34 tahun 2018 Pemdikbud No. 34 tahun 2018 Standar Nasional Pendidikan SMK atau MAK. Yang ketiga ada Pemdikbud No. 34 tahun 2018 lampiran 1 tentang standar kompetensi lulusan. Yang keempat ada Pemdikbud No. 34 tahun 2018 lampiran 2 tentang standar isi. Yang kelima ada Pemdikbud No. 34 tahun 2018 lampiran 3 tentang standar proses pembelajaran. Yang keenam ada Pemdikbud No. 34 tahun 2018 lampiran 5 tentang standar penilaian pendidikan. Yang ketujuh ada tentang Pemdikbud No. 34 tahun lampiran 5 tentang standar pendidik dan tenaga pendidikan. Yang ke-8 ada Pemdikbud No. 34 tahun 2018 lampiran 6 tentang standar sarana dan prasarana. Yang 9 ada Pemdikbud No. 34 tahun 2018 lampiran 7 tentang standar pengelolaan. Yang ke-10 ada Pemdikbud No. 34 tahun 2018 lampiran 8 tentang standar biaya operasi. Nah, yang saya mau bahas di sini adalah nomor 1 ini yaitu Pemdikbud No. 34 tahun 2018 abstraksi. Nah, jika kita ingin mengetahuinya, mari kita download file ini. Setelah kita download dan mari kita buka file ini. Nah, di dalamnya itu ada abstrak Permendikbud nomor 34 tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan atau Madrasah Aliyah Kejuruan. Yang pertama itu ada latar belakang, status, isi pokok dalam regulasi. Status peraturan menteri ini adalah peraturan menteri baru yang mengatur Standar Nasional Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Madrasah Aliyah Kejuruan. Isi pokok dalam regulasi ini yaitu ada SMP, SMK atau MAK terdiri atas standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses pembelajaran, standar penilaian pendidikan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan dan standar biaya operasi. Nah, di sini kita bisa melihat isi pokok dalam regulasi tersebut. Dan kalian bisa baca sendiri isi ini.
terdapat banyak sekali macam-macam isi ketentuan dalam peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, yang terakhir kita ada sosialisasi kurikulum. Mari kita lihat sosialisasi kurikulum tersebut. Isinya di sini terdapat tentunya ada video sosialisasi spektrum dan struktur kurikulum SMK, dan isinya terdapat ada PPT sosialisasi spektrum dan kurikulum 2018, dan ada resum sosialisasi spektrum dan struktur kurikulum 2018. Nah, ada panduan aplikasi Dapodikdaksman versi 2018. Nah, di sini lengkap sekali, terdapat PPT, resum, dan aplikasinya. Nah, yang mau saya bahas yaitu ada resum. Mari kita download jika kita ingin mengetahuinya. Nah, jika kita udah mendownload, kita klik. Resume ini berisi tentang resume sosialisasi spektrum dan struktur kurikulum SMK tahun 2018. Nah, di sini ada materi, perubahan jumlah bidang program, kompetensi keahlian, dan perubahan jumlah bidang program, kompetensi keahlian yang baru-baru, dan perubahan struktur kurikulum. Perubahan struktur kurikulum 2. Nah, tadi itu ada perubahan struktur kurikulum 1. Ketentuan MAPEL, bahasa Inggris dan bahasa asing lainnya. Ketentuan MAPEL, produk kreativitas dan kewirausahaan. Nah, di sini ada FAQ, yaitu Q&A. Nah, kita bisa lihat isi-isi pertanyaan. Siapa tahu kita bisa mengetahuinya dengan pertanyaan di sini. Nah, untuk sepertinya siapa yang berwenang mengajar MAPEL produk kreativitas dan kewirausahaan? Nah, jawabannya itu adalah guru yang berwenang untuk mengajar MAPEL PKK adalah guru kewirausahaan dan atau guru produktif pada program keahlian yang terkait. Seperti itu. Nah, banyak sekali pertanyaan di sini jika kita ingin mengetahuinya. Nah, sudah jelas semua. Sepertinya sudah kita sudahi webtour di sini karena kita sudah di menu yang terakhir. Jika kalian ingin menjelajahi website ini, kalian tinggal klik SMK Kemendikbud ini ya, dan kalian bisa mempelajarinya langsung. Di website ini banyak sekali yang kita dapatkan dan kita harus pelajari. Kurang lebih begitulah isi webtour yang ada di website smk.kemendikbud.go.id. Kalian bisa lihat sendiri kan, terdapat banyak sekali elemen-elemen penting yang harus kita ketahui, dan terutama yaitu untuk guru, wali murid, dan khususnya peserta didik yang ingin mengetahuinya. Nah, cukup sampai di sini kita menjelajahi webtour ini. Kalau ada kekurangan dan kesalahan, kurang lebih yang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.